Semua, bagaimana kabarnya? Oke, pada kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung satuan, waktu, dan kecepatan. Yang pertama adalah operasi hitung satuan waktu. Masih ingatkah kamu bahwa sebenarnya sebelumnya sudah kita pelajari mengenai hubungan antar satuan waktu yang biasanya digunakan sehari-hari, seperti jam, menit, dan detik. Nah, untuk mengingat kembali, perhatikan hubungan antar waktu berikut ini. Satu hari ada berapa jam, dan 1 jam ada berapa menit? Ya, 1 hari sama dengan 24 jam, sedangkan 1 jam sama dengan 60 menit. Sedangkan untuk 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam itu adalah 3600 detik. Semoga kalian mengingatnya ya. Jadi untuk selanjutnya juga kita akan memperhatikan contoh berikut untuk memahami hubungan antar satuan waktu. 2 jam sama dengan berapa menit? Ya, caranya adalah 2 dikalikan 60 menit. Kenapa bisa 2 kali 60 menit? Karena kita ingat kembali yang tadi bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 2 jam itu berapa menit? Tinggal dikalikan 2 dikalikan 60 menit. Maka hasilnya adalah 120 menit. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah 3/4 jam sama dengan berapa jam dan menit. Caranya adalah yang pertama, kita bisa memisahkan 3 jam ditambah ini 3/4 ya, 3/4 jam. Ya, karena yang diminta itu 3 jam dan menitnya, jadi 3 jam ditambah untuk mencari menitnya, kita gunakan 3/4 dikalikan 60. Karena kan 1 jam itu 60 menit. Berarti 3/4 dikalikan 60 adalah 45. Maka 3/4 jam sama dengan 3 jam 45 menit. Berikutnya, mengenai 75 menit ada berapa jam dan menit? Ya, 75 menit itu adalah 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Karena kenapa? Karena 1 jam itu kan ada 60 menit. Sekarang yang juga diminta adalah menitnya. Maka dari itu, sisanya 75 dikurangi 60 sama dengan 15 menit. Jadi 1 jam 15 menit. Berikutnya kita akan bahas contoh lainnya. Contoh lainnya itu adalah 2 jam 45 menit 30 detik ditambah dengan 5 jam 40 menit 35 detik. Kita harus melakukan yang pertama adalah menjumlahkan dari 2 jam ditambah 5 jam, lalu 45 menit ditambah 40 menit, dan 30 detik ditambah 30 detik. Hasil yang kita dapatkan adalah 7, 85, dan 65. Karena kan 1 menit itu 60 detik. Dan 1 jam maksimalnya adalah 60 menit. Maka kita bisa pecah kembali bahwa 65 detik itu adalah 1 menit 5 detik. Dan 85 menit adalah 1 jam 25 menit. Untuk itu, karena ini maksimalnya 1 jam itu, kita bisa pindahkan ke yang di depannya. Jadinya 7 ditambah 1 jam kan sama dengan 8. Sisanya ini adalah 1 menitnya dipindahkan juga ke depan. Menjadi 25 ditambah 1 menit sama dengan 26 menit. Plus 5 detik. Maka jawaban dari ini adalah
8 jam 26 menit ditambah 5 detik. Contoh selanjutnya adalah 4 jam 20 menit 30 detik, 2 jam 45 menit 50 detik. Keduanya dikurangi ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita ubah dulu 4 jam 20 menit 30 detik menjadi 3 jam 79 menit 90 detik. Nah, kenapa kita mengubahnya? Kita mengubahnya itu agar lebih memudahkan dalam hal pengurangan. Agar kita lebih memudahkan dalam hal pengurangan, maka kita ubah dulu 4 jam menjadi 4 jam 20 menit 30 detik menjadi 3 jam 79 menit 90 detik. Setelah itu baru bisa kita kurangkan. 90 dikurangi 50 adalah 40. 79 dikurangkan dengan 45 menit sama dengan 34. Dan 3 kurang 2 adalah 1 jam. Maka inilah jawabannya. Semoga dipahami. Karena kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah soal cerita. Bayu tiba di sekolah 1/4 jam sebelum pukul 07. Pukul berapa Bayu tiba di sekolah? Ya, karena kan kita harus mencari tahu dulu 1/4 jam itu sebenarnya berapa jam, sebenarnya berapa menit, itu kan? 1/4 jam, kita hitung dulu ada berapa menit. Nah, kita ingat kembali bahwa 1 jam itu kan ada 60 menit. Maka 1/4 jam dikalikan dengan 60, dikalikan 60 menit sama dengan berapa? 60 dibagi 4 adalah 15 menit. Karena sekarang kita sudah punya 1/4 jam itu adalah 15 menit, maka Bayu sebelum jam 07 07.00 pukul berapa Bayu tiba di sekolah? 07.00 dikurangi 15 menit. Jadi Bayu tiba di sekolah itu adalah pukul 06.45. Ya, yang pertama kita cari dulu berapa 1/4 jam itu berapa menit. Lalu baru kita kurangkan pukul 07.00 dikurangkan dengan 15 menit. Oke, sekarang kita lanjut kembali ya ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah operasi hitung satuan waktu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Coba kalian kerjakan ini. Soalnya berupa Ayah pergi ke kantor pukul 06.15 dan lama perjalanan Ayah menuju kantor adalah 1/2/5 jam. Kira-kira pukul berapa Ayah tiba di kantor? Ya, clue pada soal ini yaitu kita cari dulu 1/2/5 jam itu ada berapa menit? Setelah itu baru ditambahkan dengan 06.15 menit. Ya, coba dicoba. Selain kita mengetahui mengenai operasi satuan waktu, kita juga harus mengetahui operasi hitung pada kecepatan. Ya, kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Oleh karena itu, kecepatan berkaitan erat dengan jarak dan waktu. Yang dibutuhkan di sini adalah untuk mencari kecepatan memang kita membutuhkan jarak dan waktu. Tetapi untuk yang pertama kita pelajari mengenai hubungan antar satuan jarak. Hubungan antar satuan panjang dapat dinyatakan dalam tanggal satuan berikut ini. Karena kita akan mengetahui tentang jarak, maka kita harus tahu dulu mengenai satuan panjang berikut ini.
Kita harus ingat bahwa ada satuan panjang yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Setiap kalian ingin naik satu tangga, maka dibagi dengan 10. Sedangkan setiap turun satu tangga dikalikan dengan 10. Maksudnya itu adalah ketika kilometer mencari hektometer dikalikan 10. Turun satu tangga dikalikan 10, sedangkan untuk dari dekameter mencari hektometer dibagi 10, naik satu tangga. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh berikut. Ya, di sini kita ada 7 km, ada berapa? 7 km berapa meter gitu kan? Jadi yang pertama kita harus lakukan kan ada nih, satuan panjang itu kilometer. Satuan panjang itu adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sekarang ada soal yang pertama adalah 7 km berapa meter. Kita bisa taruh angka 7-nya pada kolom kilometer. Dan kita akan mencari meter. Maka ditambahkan 0, 1, 2, 3. Maka 7 km adalah 7.000 meter. Atau juga kita bisa menggunakan cara tangga tadi adalah 7 dikalikan karena turunnya 3 langkah. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Ini kan jadinya dikali 10, dikali 10, dikali 10. Maka 7 dikalikan 1000. Mendapatkan 7.000 meter. Tetapi cara yang sederhana itu adalah kita taruh aja kolom pada kilometer ini 7-nya, ditambah untuk mencari meter kan ditambah 0-nya 3, seperti itu. Untuk yang kedua coba kita kerjakan. 2 dekameter, kita taruh 2-nya di dekameter. Berapa desimeter? 0-nya ditambahkan 2, berarti 200 desimeter. Selanjutnya soal yang ketiga adalah 2 meter, berapa hektometer? Jadi 0-nya di depan. Nah, karena kan setelah angka 0 itu harus koma, berarti 0,02 hektometer. Atau kita bisa menggunakan cara 2 dibagi dengan, karena kita naik ke atas 2 kali, meter ke dekameter ke hektometer. Jadi yang pertama kan dibagi 10, yang kedua dibagi 10, maka dibagi 100. 2 dibagi 100 adalah 0,02 hektometer. Seperti itu ya, semoga dipahami. Dan selanjutnya kita akan lanjut juga pada soal yang kedua. Permasalahan yang selanjutnya mengenai hubungan antar satuan jarak. Kita akan mencari tahu bahwa berapa 15 km ditambah 25 hektometer berapa dam. Ya, jadi kita bisa menggunakan penyelesaian ini, yaitu kita cari tahu dulu bahwa 15 km adalah 15 dikalikan 100 dekameter. Kenapa bisa dikalikan 100? Karena kan turunnya 2 kali, turun 2 kali. Jadi karena turun 2 kali itu kan dikali 10 dan dikali 10 atau sama dengan dikali 100. Maka 15 dikalikan 100 sama dengan 1500 dekameter. Sedangkan untuk 25 hektometer adalah 25 dikalikan 10. Karena turun 1 langkah, maka dikalikan 10. Jawabannya adalah 250 dekameter. Setelah itu, karena kan ini sudah sama, 1500 dekameter sama 250 dekameter, tinggal dijumlahkan saja. Maka hasilnya adalah 15 km ditambah 25 hektometer sama dengan 1750 dekameter. Ini jawabannya. Ya, semoga dipahami karena yang pertama kita harus menyetarakan dulu
15 km berapa dekameter, 25 hektometer berapa dekameter. Setelah itu baru bisa dijumlahkan. Nah, untuk selanjutnya adalah 1,75 km dikurangkan dengan 20 dekameter ada berapa meter? Yang pertama kita harus cari adalah berapa 1,75 km itu berapa meter? Berapa meter? Jadi 1,75 km itu dikalikan dengan 1000. Kenapa dikalikan 1000? Karena kilometer ke meter itu kan turun 3 langkah. Karena turun 3 langkah, maka dikalikan 1000. 1,75 dikalikan 1000 sama dengan 1750 meter. Untuk selanjutnya itu adalah 20 dekameter dikurangi sama dengan berapa meter? Karena 20 dekameter ini dari dekameter ke meter itu turun 1 langkah, maka 20 dikalikan 10 sama dengan 200 meter. Selanjutnya, kita akan mengkurangkan 1,75 km dikurangi dengan 20 dekameter ada berapa meter? Ini dikurangi ya. Ini dikurangi bahwa 1750 dikurangi 200 meter. Kalau kita pakai hitung susun kan hasilnya itu adalah 0,551. Maka jawabannya adalah 1550 meter. Tapi kalau misalkan kita jumlahkan baru hasilnya 1950 meter. Ini hasilnya itu adalah 1550 meter ya, karena kan dikurangi soalnya. Ya, semoga dipahami ya. Karena selanjutnya kita akan beranjak pada soal cerita. Oke, yang pertama itu kita harus mengetahui hubungan antar satuan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan jarak. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama itu berkaitan dengan jarak puskesmas ke rumah Mita adalah 0,5 km. Berapa meter jarak kedua tempat tersebut? Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah mengubah kilometer menjadi meter. Turunnya adalah turun 3 langkah. Maka dari itu 0,5 km dikalikan dengan 1000 sama dengan 500 meter. Jadi jarak kedua tempat tersebut adalah 500 meter. Jadi jarak kedua tempat itu sama dengan 500 meter. Untuk soal yang kedua, coba kalian kerjakan. Untuk pergi ke sekolah, Dania harus berjalan kaki sejauh 200 meter. Kemudian dilanjutkan dengan naik angkutan umum, angkutan kota, sejauh 3 km. Berapa jarak rumah Dania ke sekolah? Ayo temukan jawabannya pakai konsep satuan jarak. Agar kalian memahami, coba jawab soal ini.